Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lentera Hitam. Tentunya masih bersama saya Bobby yang akan menceritakan kisah mistis pendakian gunung. Apa kabar teman-teman semua? Pastinya kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, sukses selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kisah mistis pendakian gunung yang berjudul Gunung Sumbing Membuatku Merinding. Cerita ini ditulis oleh Alin Ambarwati. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silakan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan cerita terbaru dari Lentera Hitam. Kisah ini menceritakan tentang seorang mahasiswi yang ingin mendaki ke Gunung Sumbing, tapi tidak direstui sama orang tuanya. Dan si Rani ini bersikeras untuk tetap naik ke Gunung Sumbing itu dengan satu temannya yang bernama Rio. Sebenarnya cerita ini sudah pernah saya bawakan, tapi itu yang part, dan yang ini yang full version. Lalu bagaimana keseruan kisah ini? Tidak usah lama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Gunung Sumbing merupakan gunung tertinggi kedua di Jawa Tengah setelah Gunung Slamet. Ketinggiannya mencapai 3.370 meter di atas permukaan laut. Gunung Sumbing berlokasi tepat di 3 wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, dan Kabupaten Magelang. Terdapat 5 jalur pendakian yang dapat dipilih untuk melakukan pendakian ke Gunung Sumbing tersebut. Di antaranya yaitu jalur pendakian via Garong, via Cepit, via Mangli Kaliangkrek, via Bawongso, dan via Sipetung. Menurut penuturan banyak orang, Gunung Sumbing ini sangatlah populer dengan jalur yang trek pendakiannya sangat menguji mental dan juga tekad para pendaki. Dengan kondisi seperti ini, tentunya bagi pendaki junior ataupun pemula, perlu adanya pengawasan dari pendaki-pendaki yang sudah lebih dulu paham dengan medan yang ada di Gunung Sumbing ini. Oke, namaku Rani. Saat pertama mendengar cerita mistis Gunung Sumbing, bulu kuduku merinding seketika. Namun ada rasa penasaran yang menyelimuti dadaku. Semenyeramkan apa Gunung Sumbing ini, sampai banyak orang membicarakannya? Ucapku seorang diri. Aku terbiasa melakukan pendakian bersama teman-teman pecinta alam di kampusku. Aku juga kerap kali melakukan pendakian bersama teman-teman tongkronganku yang ada di rumah. Meskipun saya perempuan, saya juga dikenal ketomboyannya. Aku lebih suka melakukan pendakian yang menantang dibandingkan harus menghabiskan waktu berlama-lama di mall ataupun di kedai kopi. Sejak usiaku 15 tahun, ayahku sudah mengajarkanku bagaimana hidup mandiri. Dulu ia pernah mengajakku melakukan pendakian ke Gunung Andong di Magelang. Itu merupakan kali pertamaku. Sejak saat itu, aku mulai terbiasa dengan dunia lepas. Di sisi lain, aku juga belajar banyak hal tentang pendakian. Mulai dari bagaimana cara bertahan hidup di hutan, bagaimana cara menghadapi situasi mencekam saat pendakian, dan banyak hal lain yang aku pelajari. Dari semua gunung yang ada di Jawa Tengah, Gunung Sumbing adalah salah satu gunung menantang yang belum pernah aku jamak. Oleh karena itu, aku berencana melakukan pendakian ke Gunung Sumbing bagaimanapun caranya. Bukan hanya sekedar untuk gaya-gayaan semata, melainkan aku ingin menguji ketahanan tubuhku dan nyaliku untuk naik ke sana. Akhir tahun pun tiba. Itu tandanya liburan semesteran sudah di depan mata. Aku pun merencanakan untuk melakukan pendakian ke sana, tepatnya di hari Kamis malam Jumat Kliwon.
Aku mengajak salah seorang teman akrabku untuk pergi bersama mendaki Gunung Sumbing itu. Temanku bernama Rio, teman masa kecilku yang sudah sering melakukan pendakian juga bersama denganku. Namun selama ini kami belum pernah melakukan pendakian hanya berdua saja, melainkan beramai-ramai bersama teman-teman yang lain. Aku pun berinisiatif untuk melakukan pendakian keduanya bersamanya. "Rio, daki ke Sumbing yuk," ajakku kepada si Rio. "Kapan?" Rio balik tanya padaku. "Kamis, mumpung sudah masuk libur semesteran," ucapku pada Rio. "Siapa saja emangnya?" tanya Rio padaku. "Belum ada sih, aku baru ngajak kamu doang," ucapku lagi. "Mau berdua aja?" "Boleh, biar gak ribet kalau banyak orang," tanyaku. "Oke, ayo, Kamis kita naik," ucap Rio. "Oke, sore nanti aku belanja perlengkapan logistik. Kamu siapkan perlengkapan ngecamp saja ya," ucapku kepada Rio. "Oke, aman," jawab Rio seperti itu. Aku pun langsung pergi ke pasar terdekat untuk membeli semua perlengkapan logistik yang akan aku bawa saat pendakian nanti. Dari mulai makanan, minuman, bahkan sampai obat-obatan, aku tidak ingin kekurangan logistik saat pendakian nanti. Karena hal tersebut tentu akan menyusahkan jika sampai kekurangan. Di sisi lain, Rio pun menyiapkan perlengkapan camp yang akan dibawa seperti tenda, tikar, dan perlengkapan yang lainnya. Semua perlengkapan itu sudah ia miliki, sehingga ia tidak perlu bersusah payah untuk pergi meminjam semua perlengkapan yang dibutuhkan. Dan hari pendakian pun tiba. Sebelum aku berangkat ke Kabupaten Magelang menuju pos pendakian Gunung Sumbing, aku lebih dulu meminta izin kepada ibu dan bapak. Akan tetapi, tiba-tiba saja mereka tidak memberikan izin kepadaku. Tidak seperti biasanya. Padahal setiap kali aku akan melakukan pendakian, pasti bapak selalu mendukung niatku tersebut. Namun hal ini berbeda. Berbeda terjadi saat aku meminta izin untuk pergi ke Gunung Sumbing. "Jangan pergi, Nak," ucap ibuku. "Benar kata ibu kamu, jangan pergi," ucap bapak menambahkan. "Kok tumben ibu dan bapak gak membolehkan aku melakukan pendakian? Biasanya bapak dan ibu support keinginan Rani loh," tanyaku kepada bapak dan ibuku. "Perasaan ibu gak enak, Nak. Lagi pula, sekarang kan ibu lagi sering sakit-sakitan. Ibu khawatir saat kamu di atas gunung sana terjadi hal buruk kepada ibu," ucap si ibu. "Betul, Nak. Sebetulnya bapak tidak keberatan kamu melakukan pendakian seperti biasanya. Hanya saja kondisi ibu saat ini tidak memungkinkan untuk kamu tinggal. Lagi pula kamu kan anak satu-satunya di keluarga ini," ucap bapak kepadaku. "Tapi Pak, Bu, semua perlengkapan sudah siap. Bahkan Rio juga sudah mengemasi semua barang-barangnya. Tidak enak jika harus dibatalkan," ucapku kepada orang tuaku. "Kamu bisa daki setelah ibu sembuh, Nak," ucap ibuku. "Aku hanya sehari kok, Bu. Setelah itu aku akan langsung pulang kembali," ucapku lagi. "Renungkan baik-baik, Nak. Perasaan ibu kamu tidak enak. Terlebih lagi, saat ini ibu kamu sedang sakit. Apa kamu tega?" ucap si bapak kepadaku. "Kan ada bapak yang bisa jaga ibu selama Rani pergi." "Tapi Ran," ucap bapak lagi. "Ya udah Pak, biarkan saja," ucap ibu lemas. Aku pun kemudian pergi dari kamar ibu dan memilih untuk bersiap-siap melakukan pendakian. Meskipun bapak dan ibuku tidak memberikan izin, namun aku harus tetap melanjutkan pendakian ini. Aku pun sempat berpamitan kepada mereka, meskipun mereka tidak begitu ikhlas melihatku pergi melakukan pendakian. "Kita doakan saja anak kita supaya tetap dalam kondisi baik, Pak," ucap ibu. "Anak kita itu memang benar-benar keras kepala, Bu," ucap bapak. "Ya sudah, biarkan saja," ucap ibu lagi. Sebenarnya aku tidak tega melihat ibu yang masih terbaring lemas.
Akan tetapi aku juga perlu waktu untuk diriku sendiri. Selama ini aku sudah sering merawat ibu dan saat ini aku ingin sekedar melepas penat di pundakku. Terlebih lagi, perkuliahan yang harus kujalani setiap hari kerap kali membuatku pusing. Maka dari itu, liburan semester ini adalah waktu yang tepat untukku melepas penat dengan melakukan pendakian ke Gunung Sumbing. Rio pun sudah menghampiriku di rumah. Kami melakukan perjalanan menuju Magelang dengan menggunakan sepeda motor. Kami memilih untuk lewat jalur yang melewati Kabupaten Salatiga. Sebab menurut kami berdua, perjalanan dari Semarang menuju Magelang jika lewat Kabupaten Salatiga akan lebih cepat sampai. Kami berangkat Kamis pagi, tepatnya pukul 7 pagi. Baru saja masuk ke Kabupaten Salatiga, hujan deras pun turun. Kami pun berteduh terlebih dahulu di salah satu ruko yang berada di pinggir jalan. "Tumben hujan deras di siang bolong gini," ucap Rio. "Namanya juga akhir tahun, wajarlah hujan," ucapku. "Kamu udah izin ke bapak dan ibu?" tanya Rio padaku. "Sudah, tapi bapak ibu merasa berat melepasku." "Tumben mereka tidak begitu lega melepasmu mendaki. Biasanya mereka support," ucap Rio padaku. "Perasaan ibu katanya tidak enak, terlebih lagi saat ini ibu sedang sakit." Mendengar pertanyaanku, Rio pun mendadak terdiam, seperti ada suatu hal yang dipikirkannya. Aku pun tidak menanggapi dengan serius. Rio pun mencoba untuk membuka obrolan kembali dengan menanyakan keyakinanku untuk melakukan pendakian ini. Ran, kamu yakin mau naik tanpa izin orang tua?" "Yakinlah, kan kamu tahu sendiri kalau aku sangat suka melakukan pendakian. Lagian baru kali ini bapak ibu tidak setuju, pasti aman-aman sajalah nanti," ucapku pada Rio. "Tapi kamu harus tetap hati-hati loh, jangan menyepelekan restu orang tua," ucap Rio. "Aku tahu mana yang terbaik untukku." Ya sudahlah, kalau kamu tidak mau dengar," ucap Rio lagi. Aku pun hanya terdiam saat Rio mengatakan hal-hal tersebut. Namun ini memang pilihanku. Aku sudah cukup dewasa untuk bisa menentukan pilihan hidupku sendiri. Lagian kan ini hanya pendakian, tak lama juga. Jadi bukan suatu hal yang buruk bagiku. Setelah menunggu beberapa waktu, tepat di pukul jam 10, hujan pun reda. Kami pun melanjutkan perjalanan dengan menggunakan sepeda motor. Namun hal aneh terjadi. Tiba-tiba saja, Rio merasa motornya berat, tidak seperti sebelumnya. "Kok motorku berat banget ya?" ucap si Rio tiba-tiba. "Mungkin ban motor kamu kempes kali," ucapku kepada Rio. Rio pun kemudian mengecek ban motornya. Dan nyatanya ban motor tersebut baik-baik saja, tidak kempes atau lainnya. "Ya sudah, mungkin itu hanya perasaan kamu saja," ucapku kepada Rio. "Ya, mungkin aja kali," Rio menjawabnya. Kami pun akhirnya melanjutkan perjalanan. Kami tidak sadar jika sejak dalam perjalanan ada sosok perempuan yang terus membersamai perjalanan kami. Aku orang yang cukup peka terhadap hal-hal yang berbau mistis. Namun aku tidak mampu berkomunikasi dengan mereka. Hanya saja aku bisa merasakan keberadaan mereka. Aku merasa ada sosok yang terus mengikuti perjalanan kami. Namun aku tidak ingin berpikiran buruk. Aku membuang pikiran-pikiran negatifku dan mengatakan bahwa sesuatu yang berbeda tersebut hanyalah perasaan Rio semata. Di sepanjang perjalanan, aku merasakan kehadirannya. Namun aku tidak tahu maksud sosok itu terus mengikuti perjalanan kami. Selama sosok itu tidak mengganggu, aku tidak akan mengusiknya ataupun memberitahukan hal tersebut kepada Rio. Aku dan Rio memilih untuk melakukan pendakian Gunung Sumbing via Mangkli, Magelang. Jalur Mangkli ini sangat jarang didaki. Padahal jalur Mangkli ini adalah jalur terpendek ketimbang 4 jalur yang lainnya.
Gunung Sumbing juga terkenal dengan jalur yang cukup menantang. Walaupun jalur Mangkli sangat pendek, view sepanjang jalur tidak kalah dengan 4 jalur lainnya. Oleh karena itu, kami sangat tertarik untuk melakukan pendakian via jalur Mangkli. Setelah menempuh perjalanan yang cukup lama, akhirnya kami pun sampai di base camp Mangkli, Magelang. "Istirahat dulu ya sebelum naik," ucap Rio. "Oke, siap." Kami pun kemudian mampir ke sebuah warung dan menyantap mie instan di sana. Tiba-tiba saja, ibu pemilik warung menghampiri kami berdua. "Kalian datang bertiga?" tanya pemilik warung itu. "Enggak kok Bu, kami hanya berdua," ucapku kepada ibu warung itu. "Itu yang perempuan di ujung siapa?" tanya pemilik warung itu. "Biasa Bu," ucapku sembari senyum. Aku sadar jika sosok itu masih terus membersamai kami hingga sampai di base camp ini. Namun pertanyaan dari pemilik warung itu membuat Rio bertanya-tanya. Namun aku berusaha untuk mengalihkan pemikirannya tersebut. "Paling ibu itu hanya bercanda, jangan terlalu dipikirkan," ucapku pada Rio. "Masa sih cuma bercanda?" "Iya yo, bercanda. Kamu takut ya?" ucapku menggoda Rio. "Enggak dong, biasa aja," Rio menjawabnya. Rio pun terlihat berusaha santai dan tidak mengindahkan ucapan ibu pemilik warung itu. Aku pun mengajak Rio bercanda gurau untuk menetralisir keadaan. Dan saat ini, jam menunjukkan pukul 2 siang. Aku pun kemudian mengajak Rio untuk memulai pendakian ke Gunung Sumbing. Rio pun kemudian bersiap-siap untuk mengemasi barang-barang yang sempat kami keluarkan. Sebelum kami melanjutkan perjalanan, aku lebih dulu menghampiri ibu pemilik warung. Ada suatu hal yang ingin aku tanyakan kepadanya. Rio, kamu di depan dulu ya. Aku mau ke belakang dulu sebentar." "Oke, siap. Aku tunggu di depan ya." "Oke." Aku pun mendekat ke arah ibu pemilik warung itu dan mulai menanyakan tentang sesuatu yang dilihatnya. Ibu tadi lihat perempuan tak jauh dari tempatku duduk," tanyaku kepada ibu warung itu. "Benar nak, perempuan itu terus menatapmu. Kamu tidak merasakan itu?" tanya ibu pemilik warung itu. "Saya merasakannya semenjak masih di dalam perjalanan kemari, Bu. Tapi aku hanya bisa merasakan keberadaannya, namun tidak bisa melihatnya ataupun berkomunikasi dengan dia. Sosok itu mengikutiku hingga kemari, Bu," ucapku kepada pemilik warung itu. "Nak, lebih baik kamu urungkan niat kamu untuk naik," ucap ibu pemilik warung itu. Emangnya kenapa ya, Bu? Bukannya sosok itu tidak akan mengganggu pendakian kami?" "Ya, salah satu tanda adanya mara bahaya adalah diikuti sosok seperti itu, Nak. Meskipun dia tidak mengganggu kamu, akan tetapi itu adalah sebuah pertanda," ucap ibu pemilik warung itu. "Tapi Bu, aku kan biasa melakukan pendakian, Bu. Jadi aku bisa tahu betul kalau sosoknya tidak akan mengganggu pendakian kami," ucapku lagi. "Nak, ingat, tiap gunung memiliki kondisi ataupun situasi yang berbeda satu sama lain. Lebih baik kamu pulang saja," ucap ibu pemilik warung itu. "Enggak, Bu. Saya dan teman saya sudah sampai di sini jauh-jauh. Kalau gitu saya permisi dulu ya, Bu." "Ya udah nak, hati-hati ya," ucap pemilik warung itu. Aku pun kemudian meninggalkan ibu pemilik warung itu dengan raut wajah sedikit kesal. Karena peringatan yang disampaikan oleh ibu pemilik warung tersebut, aku tidak percaya dengan apa yang diucapkannya. Aku pun kemudian bergegas untuk menghampiri Rio di depan warung. "Udah ngobrolnya?" tanya Rio. "Udah, ayo." "Ngobrolin apa sih? Kok mukanya sampai kesal gitu?" tanya Rio padaku. "Bukan apa-apa kok, ayo jalan aja," ucapku lagi. "Ya udah deh, ayo." Akhirnya aku dan Rio pun kemudian bergegas untuk menuju ke base camp pendaftaran.
Kami mendaftarkan diri kami berdua tepat di pukul jam 3 siang. Jam 3 siang atau jam 3 sore, pokoknya jam 3. Kami pun mulai melanjutkan perjalanan. Di hari tersebut, tidak banyak yang melakukan pendakian. Mungkin karena bukan weekend, jadi tak banyak orang melakukan pendakian ke Gunung Sumbing. Perjalanan dari base camp menuju pos 1 masih sangat ringan. Medan berupa jalan setapak seperti yang digunakan warga setempat, berupa batu-batu yang disusun dengan melewati ladang milik warga. Pos 1 ditandai dengan batas antara ladang warga dengan hutan. Saat dalam perjalanan, sosok yang mengikuti kami sudah tidak lagi aku rasakan. Sepertinya dia tidak lagi membersamaiku. Aku pun merasa sangat lega karena dia tidak lagi mengikuti aku. Syukurlah dia tidak lagi ikut, ucapku dengan lirih. Aku pun semakin bersemangat karena sosok itu sudah tidak ada. Itu artinya firasat buruk yang dirasakan ibuku dan juga ibu pemilik warung yang tadi, itu semua tidak benar. Semua pasti akan baik-baik saja, tanpa ada yang harus aku khawatirkan. Cuaca sore itu sangat dingin, karena sebelumnya telah turun hujan. Selain itu, juga jalanan cukup licin. Aku dan Rio pun berjalan dengan sangat hati-hati, agar kami tidak tergelincir. Saat perjalanan menuju pos pertama, ada 2 rombongan lain yang melakukan perjalanan bersama kami. Hingga perjalanan menuju pos pertama cukup ramai, meskipun tidak seramai hari weekend. Setelah menempuh perjalanan cukup panjang tanpa adanya gangguan sosok perempuan yang sebelumnya mengikuti kami, akhirnya aku dan Rio pun bisa sampai di pos pertama. Sebenarnya perjalanan menuju pos pertama dapat dilalui dengan menggunakan ojek. Kami hanya membayar kurang lebih sekitar 20-30 ribu untuk bisa sampai di pos pertama tanpa harus berjalan kaki. Namun, kami berdua ingin merasakan melakukan pendakian tanpa bantuan kendaraan ataupun lainnya. Saat kami di pos 2, kami pun memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu di sana. Aku mengeluarkan minuman dan sedikit cemilan untuk sekedar melepas dahaga dan lapar. Selang beberapa menit kemudian, aku seperti mencium bau amis yang lokasinya tak begitu jauh dari pos pertama. Yuk, kamu nyium bau amis nggak? Tanyaku pada Rio. Enggak kok, emangnya kenapa? Gini yuk, aku nyium bau amis kayak darah seger gitu, ucapku pada Rio lagi. Tapi aku nggak nyium bau apapun kok, Ran. Di situ aku pun kemudian mencoba mencari sumber bau tersebut. Namun, tidak ada hal apapun yang mencurigakan. Tidak ada hewan mati ataupun sejenisnya. Apakah ini ada kaitannya dengan hal gaib? Tanyaku dalam hati. Namun aku mencoba menepis pikiran buruk tersebut. Mungkin saja itu beneran bau amis yang berasal dari hewan mati. Langsung jalan yuk, aku sudah tidak nyaman nih, ucapku pada Rio. Kenapa emangnya? Tanya Rio pada aku. Aku sudah tidak nyaman aja, ayo jalan. Yaudah, ayo. Kami berdua pun langsung jalan, melanjutkan perjalanan menuju pos kedua. Perjalanan dari pos pertama menuju pos kedua memakan waktu kurang lebih sekitar 1 jam. Perjalanan menuju pos 2 jarang ditemui petunjuk arah, karena memang jalur ini sangat jarang digunakan oleh para pendaki. Trek menanjak tanpa ampun dan jarang sekali ditemukan jalan landai. Di sekeliling jalan menuju pos 2, dikelilingi hutan pinus yang seakan tidak ada habisnya. Hari pun sudah beranjak sore, jam menunjukkan pukul jam 5 lebih. Itu artinya, waktu maghrib akan segera tiba. Di dalam perjalanan ini, kami benar-benar berdua. 2 rombongan lainnya entah kemana. Kami pun berpisah saat di pos pertama. Dan sepertinya mereka langsung melanjutkan perjalanan tanpa adanya jeda. Meskipun sepanjang perjalanan sangat jarang menemukan petunjuk arah, namun aku percaya Rio akan selalu mengarahkan kepada jalan yang benar.
Sebab ia sudah 2 kali melakukan pendakian Gunung Sumbing via Mangkli. Berbeda denganku. Baru setengah jam menempuh perjalanan, aku merasa ada angin kencang yang menerpa tubuhku, hingga seketika saja membuatku merinding. Angin itu tidak besar, namun langsung menghantam sanubariku. "Kok mendadak aku merinding ya?" ucapku pada Rio. "Alah, hanya perasaanmu aja kali," ucap Rio menimpali. "Bukan, tadi ada angin kencang yang menerpa ke tubuhku, dan seketika saja bulu kuduku merinding tanpa arah," ucapku lagi. "Mungkin karena cuaca dingin kali," ucap Rio mencoba meyakinkanku untuk tetap berpikiran positif. "Tidak mungkin, Yuk. Memang kamu gak ngerasa ada angin bertiup gitu?" "Enggak, aku gak ngerasa kok. Angin itu tidak besar, namun langsung menghantam sanubariku." "Kok mendadak aku merinding ya?" ucapku pada Rio. "Alah, hanya perasaanmu aja kali," ucap Rio menimpali. "Bukan, tadi ada angin kencang yang menerpa ke tubuhku, dan seketika saja bulu kuduku merinding tanpa arah," ucapku lagi. "Mungkin karena cuaca dingin kali," ucap Rio mencoba meyakinkanku untuk tetap berpikiran positif. "Tidak mungkin, Yuk. Memang kamu gak ngerasa ada angin bertiup gitu?" "Enggak, aku gak ngerasa kok." Hal aneh apa lagi yang harus aku alami? Sepanjang pendakianku ke gunung lain, aku belum pernah mengalami hal janggal yang terjadi secara berurut-urut seperti saat ini. Aku merasa merinding, padahal belum sampai di puncak Sumbing. "Kamu harus tetap berpikiran positif," ucap si Rio padaku. "Ya, akan aku coba," ucapku pada Rio. Meskipun aku berusaha untuk menutupi kebingunganku tentang hal janggal yang terus berdatangan, namun aku berusaha untuk tetap bersikap tenang, sebab aku tidak ingin Rio memandangku lemah hanya karena takut akan hal-hal yang bersifat mistis. Aku pun kemudian melanjutkan perjalananku menuju pos kedua untuk mencoba tidak memikirkan kembali hal-hal aneh yang kualami saat perjalanan ini. Tak lama setelahnya, waktu maghrib pun tiba. Aku tidak bergegas untuk menunaikan sholat. Aku dan Rio malah mempercepat laju langkah kami. Kini langit berubah menjadi gelap. Tak ada suara pendaki lain yang bercengkrama. Suasana benar-benar sunyi dan senyap. Hingga akhirnya, aku mendengar teriakan perempuan memanggil-manggil namaku. "Rani! Rani!" panggil perempuan itu. Aku pun langsung menoleh ke arah belakang. Benar saja, ada sosok perempuan yang berusia tak jauh dariku datang mendekat ke arahku. Dia mengenakan pakaian pendaki seperti pada umumnya. Namun anehnya, dia sama sekali tidak membawa perlengkapan pendakian ataupun membawa keril. Dia benar-benar berjalan tanpa adanya barang di genggaman tangannya. "Rani bukan?" tanya perempuan itu. "Benar, kamu siapa ya?" Dulu kita pernah ketemu saat mendaki di Sindoro. Kamu ingat gak?" tanya perempuan itu. "Maaf, aku mungkin sedikit lupa karena aku bertemu banyak orang saat pendakian," ucapku kepada perempuan itu. "Kita dulu pernah ngobrol bareng, tapi karena sudah lama jadi kamu pasti lupa. Aku Arini. Semoga kamu ingat ya setelah ini," ucap perempuan itu. "Oke, aku bakal ingat nama kamu, Arini," ucapku. "Kita akan bareng-bareng terus di perjalanan ini," ucap perempuan yang bernama Arini tersebut. "Kamu gak bawa perlengkapan apapun?" tanyaku pada Arini. "Enggak, Ran. Sumbing sudah seperti rumahku, jadi tidak perlu membawa perlengkapan apapun. Sebab tidak akan terjadi sesuatu hal buruk selama aku tetap di Sumbing," ucap perempuan itu. Sebenarnya, aku kurang paham dengan maksud ucapannya itu. Bagi Arini, Sumbing sudah menjadi rumahnya. Hingga rasanya ia tak perlu membawa apapun saat datang ke Sumbing. Aku benar-benar tidak bisa memikirkan maksud tersirat di perkataannya tersebut.
Apakah ia sudah terlalu sering datang ke Sumbing, sehingga ia menyebut bahwa Sumbing adalah rumahnya? Atau bahkan ia benar-benar menetap di Sumbing? Jika menetap, rasanya tidak mungkin ada manusia yang menetap di Gunung Sumbing. Kondisinya tidak memungkinkan untuk dijadikan tempat tinggal. Aku pun kemudian mencoba untuk menepis pemikiran-pemikiran burukku itu. Mungkin saja Arini tersebut memang sangat gemar melakukan pendakian ke Gunung Sumbing ini. Makanya ia sendiri menyebut Sumbing sebagai rumahnya. "Ran, kamu gak curiga tentang siapa dia?" ucap Rio. "Enggak kok, dia terlihat baik." "Kalau dia bukan manusia gimana?" tanya Rio. Aku pun hanya terdiam tanpa berucap apapun. Ada benarnya juga ucapan Rio. Jika Arini benar-benar bukan manusia, lalu untuk apa dia mendekat ke arahku dan Rio? Apakah ada sesuatu yang dia perlukan? Atau ada hal yang lainnya? "Aku boleh bareng kalian?" ucap Arini. Boleh," ucapku terbata-bata. "Kamu harus tetap jaga jarak dengannya," bisik Rio kepadaku. "Iya, aku yakin dia manusia," ucapku pada Rio. "Tapi aku tidak yakin," ucap Rio lirih. "Kalian bisik-bisik apa?" tanya Arini. Bukan apa-apa," ucapku. "Ayo jalan," ucap Arini. Kami pun kemudian melanjutkan perjalanan bertiga. Rio tetap memintaku untuk berjaga jarak dengan Arini. Dia belum sepenuhnya percaya bahwa Arini itu manusia. Sebab dari apa yang diucapkan Arini dan juga penampilannya, semuanya seakan berbelok belakang. Perjalanan menuju pos 2 ini tinggal 10 menit lagi. Artinya tidak lama lagi kami pun akan sampai di pos 2. Aku dan Rio kini jalan bertiga bersama Arini. Sosok perempuan misterius yang tidak tahu berasal dari mana itu, namun ingin ikut bersama kami berdua. Di sepanjang perjalanan, Arini tidak henti-hentinya menceritakan hal-hal janggal yang ada di Gunung Sumbing ini. Tentang siapa saja yang pernah meninggal di Gunung Sumbing, ataupun kisah-kisah misterius yang belum terpecahkan di Gunung Sumbing ini. Dia layaknya cenayang yang tahu segalanya. Karena hal tersebutlah, Rio mungkin curiga bahwa Arini benar-benar bukan manusia, melainkan makhluk lain. Namun, aku tak sepenuhnya bisa percaya dengan Rio. Di Sumbing banyak kasus kematian misterius. Mereka bilang karena hipotermia ataupun jatuh tergelincir. Padahal penyebab aslinya bukan itu, ucap Arini. "Maksud kamu gimana?" "Gunung Sumbing selalu bisa membuat orang bergeming. Mereka mati karena memang mereka pantas untuk mati. Mereka tak patuh dan bersikap seenaknya," ucap Arini. "Kok kamu tahu betul tentang hal-hal seperti itu?" tanya Rio. "Kebetulan saja aku tahu banyak hal. Mau aku ceritain salah satu pendaki wanita yang tewas dan tidak ditemukan di Gunung Sumbing ini. Mau ceritain nggak?" ucap Arini. "Memangnya ada?" tanya aku. "Tentu," ucap Arini lagi. Arini pun menceritakan sebuah kisah janggal yang menimpa seorang pendaki perempuan yang tewas mengenaskan di Gunung Sumbing. Ia mengatakan bahwa alasan utama perempuan tersebut tewas bukan karena sakit atau hipotermia seperti berita yang beredar, melainkan perempuan itu melakukan tindakan asusila di gunung ini bersama dengan pacarnya. Mereka melakukan tindakan tersebut di salah satu pos yang dekat dengan puncak Sumbing. Hingga sesaat setelahnya perempuan itu pun mengalami hal janggal. Seluruh tubuhnya menggigil tak beraturan, bahkan saat menggigil, pakaian miliknya belum sepenuhnya ia kenakan. Penghuni Sumbing marah karena sikap yang dilakukan oleh dua sejoli tersebut. Hingga tak lama dari rasa sakit yang diderita perempuan itu, ia meninggal mengenaskan dalam kondisi tubuh yang sudah mulai membiru, akibat menggigil yang tak kunjung reda. Sementara lelaki yang bersamanya mengalami trauma yang cukup dalam, hingga ia kini dirawat di rumah sakit jiwa. "Kok kamu tahu sampai sedetail itu?"
Tanya si Rio. Tentu, sebab Gunung Sumbing adalah rumahku. Dan tak ada satu orang pun yang bisa mengusik rumahku, ucap Arini. Tapi kamu hanyalah pendaki, sama seperti kami, dan tidak mungkin kamu tahu semua hal tentang Sumbing. Kecuali apa? Kecuali aku penghuni Sumbing, ucap Arini sembari melempar tawa. Bukan itu maksudku, ucapku. Lalu apa? Sudah, lupakan saja, ucapku lagi. Kami tetap melanjutkan perjalanan, hingga akhirnya kami pun sampai di pos 2. Aku pun meminta ke Rio agar bisa istirahat terlebih dahulu. 1 jam perjalanan benar-benar melelahkan. Namun, aku tidak melihat raut wajah lelah dari diri Arini. Ia seakan-akan tidak merasakan lelah sedikit pun, bahwa wajahnya terlihat segar. Kita nggak boleh terlalu lama berhenti, tidak baik, ucap Arini. Kenapa? Takut ada yang marah, ucap Arini lagi. Aku pun terdiam setelahnya, dan mulai melirik ke arah Rio. Aku menatap Rio dengan tatapan yang sangat tajam, seolah-olah ingin memberitahukan bahwa sosok perempuan yang saat ini bersama kami bukanlah manusia sesungguhnya, seperti kecurigaan Rio. Namun aku tidak memiliki bukti untuk mengutarakan pernyataan tersebut. Kamu kalau mau duluan boleh, silahkan saja, ucapku. Tidak, aku akan selalu membersamai perjalanan kalian, ucap Arini. Semua sikap yang keluar dari diri Arini benar-benar memunculkan kecurigaan antara aku dan Rio. Di satu sisi, aku melihat Arini benar-benar nyata adanya. Di sisi lain, aku merasa Arini, semua sikap yang dilakukan oleh Arini itu adalah sebuah kekeliruan. Aku pun hanya bisa diam, seakan termakan omongan Arini. Aku berdua pun tidak mengelak hal apapun yang diucapkan olehnya. Hingga saat kami ingin melanjutkan perjalanan menuju pos 3, Arini mengajak kami ke sebuah arah pendakian yang menurutnya akan lebih cepat dibandingkan dengan jalur biasa. Kalian mau cepat sampai ke puncak gak? Tanya Arini pada kami berdua. Iya, memangnya kenapa? Tanyaku pada Arini. Ikut aku. Aku tahu jalur pintar yang bisa membawa kalian untuk cepat sampai di puncak, ucap Arini seperti itu. Yakin ada? Bukannya tidak ada jalur lain selain jalur utama ini? Tanya si Rio. Tenang, ayo ikut aku aja, ucap Arini lagi. Kami pun kemudian mengikuti langkah kaki Arini. Jalan yang seharusnya lurus, Arini mengalihkan dengan berbelok ke arah kiri. Kami pun mengikutinya tepat di belakang dia. Awalnya, jalanan yang ditunjuk oleh Arini itu nampak biasa dan seperti jalur pendakian pada umumnya. Namun semakin dalam kami melangkah, kami mulai masuk ke hutan tanpa jalur. Benar-benar semak belukar dan pepohonan yang terlihat seperti belum pernah terjamak oleh siapapun. Jalannya benar gak kesini? Tanya Rio kepada Arini. Benar, tenang saja, kita gak bakal nyasar, ucap Arini. Tapi ini udah benar-benar jalan asing loh, bukan jalan biasa ini. Bahkan tidak ada jalur pendakian sebelumnya. Tempat ini seakan-akan belum pernah terjamah oleh siapapun, ucapku kepada Arini. Mendengar ucapanku dan Rio, Arini hanya bisa tertawa kencang dan begitu lepas. Aku dan Rio semakin curiga dengan sikap Arini tersebut. Anehnya, saat kami semakin masuk ke tempat tersebut, aku mendengar suara lirih gamelan. Rio, kamu dengar suara gamelan? Tanyaku pada Rio. Dengar, lirih banget bukan? Ucap si Rio. Bener, kita di mana ini? Tanyaku. Harusnya kita jangan ikut dia, ucap si Rio. Kalian kok berhenti? Tanya Arini. Enggak. Aku dan Rio benar-benar memperlambat langkah kami berdua. Kami hanya ingin beranjak dengan Arini hingga ia tak sadar. Saat ia mulai tidak sadar, aku akan mengajak Rio untuk lari dari tempat ini dan kembali ke jalur asal.
Sebab semakin dalam kita berdua masuk ke dalam jalur tersebut, maka kita tidak akan pernah lepas darinya. Saat dia lengah, kita harus pergi dan kembali ke jalur awal, ucapku pada Rio. Kini kamu percayakan semua ucapanku, ucap Rio lirih padaku. Iya, aku percaya. Semakin dalam langkah kami, suara gamelan yang semua lirih semakin jelas terdengar. Gamelan tersebut seperti sedang mengiringi pentas. Entah pentas wayang orang, wayang golek, ataupun wayang kulit. Aku sendiri tidak begitu paham. Di sisi lain, Arini terus menceritakan hal-hal yang diketahuinya tanpa henti. Aku dan Rio pun memiliki kesempatan untuk bisa lari dari pandangan Arini. Kami pun memiliki kesempatan itu. Kami pun mulai berjalan mundur dan mencoba menghindar dari pandangan Arini. Namun anehnya, saat kami berbalik arah, kami melihat banyak rumah warga terjejer rapi di tempat tersebut. Namun semua rumah terbuat dari kayu. Sama persis seperti rumah-rumah zaman dulu. Anehnya, semua penghuni rumah bersikap dingin, bahkan tidak ada satupun yang tersenyum. Kita terjebak, ucap Rio. Apa yang harus kita lakukan yuk? Tanyaku pada Rio. Berserah diri adalah jalan satu-satunya, Ran. Tapi aku tidak ingin menyerah begitu saja. Kita harus cari cara. Kami berdua pun mencoba mencari jalan keluar. Di sisi lain, Arini pun secara tiba-tiba datang ke arah kami dengan tatapan yang begitu tajam. Nampak ada rasa marah yang menyelimuti diri Arini. Dia seolah-olah menahan kami untuk pergi mencari jalan keluar. Namun aku dan Rio terus menghindar darinya. Namun lagi dan lagi ia berhasil mengejar kami dan selalu berada tepat di hadapan kami. Kalian mau kemana? Tanya Arini. Kamu bukan manusia, ucapku. Kata siapa? Aku akan membawa kalian ke tempat yang sempurna, ucap Arini. Tolong, jangan kau ganggu kami, ucap Rio kepada Arini. Aku tidak mengganggu kalian. Aku membantu kalian, ucap Arini. Tapi kamu telah membawa kami ke tempat yang tidak semestinya, ucapku. Aku membawa kalian ke tempat yang benar, ucap Arini. Aku dan Rio pun kemudian berlari semampu kami untuk menghindar dari sosok Arini. Kini aku benar-benar percaya dengan kecurigaan Rio. Arini bukanlah manusia, melainkan jin pengganggu manusia. Kita harus bisa keluar dari tempat ini, Rio. Iya, ayo kita terus bergegas. Kami pun berlarian. Tiba-tiba saja, Arini berhenti mengejar kami. Entah apa yang terjadi dengannya. Ia benar-benar berhenti tanpa adanya sebab. Kejadian ini benar-benar di luar nalar manusia. Namun kejadian ini benar-benar nyata adanya. Sosok perempuan yang datang dengan wajah datarnya mengatakan bahwa ia tahu jalan yang cepat dan sesuai. Namun nyatanya, ia membawa kami berdua ke tempat yang tidak semestinya membuat kami nyasar dan mengalami hambatan. Kini kami harus benar-benar mencari jalan keluar. Kami berdua tidak ingin terjebak selamanya di tempat yang entah kami sendiri pun tidak tahu. Benar-benar menyeramkan, ucapku pada Rio. Maka dari itu, kita jangan mudah terkecoh dengan sosok lain yang ada di gunung ini, ucap si Rio padaku. Tapi dia benar-benar nyata, Rio. Iya, kita benar-benar harus berhati-hati dalam perjalanan ini. Iya, Rio. Sekarang aku mengikuti kamu aja. Oke. Kami berdua pun kemudian mencari jalan keluar dengan mengingat-ingat jalan awal sebelum kami tersesat di tempat ini. Bukannya kami sampai di pos 3, malah harus terjebak lebih dulu di tempat yang begitu asing untuk kami berdua. Kami pun berjalan dan mulai berputar-putar di tempat yang sama, hingga lebih dari 3 kali putaran. Aku capek, ucapku pada Rio. Iya, kita istirahat dulu di sini. Setelahnya kita bisa cari jalan keluar lagi, ucap si Rio.
Semoga kita lekas menemukan jalan keluarnya ya. Amin. Aku pun kemudian mengeluarkan mineral milikku dan mulai meminumnya untuk melepas dahaga. Rio pun melakukan hal yang sama sepertiku. Jika kita terjebak terus-menerus di sini, bagaimana nasib kita? Tanyaku kepada Rio. Kita harus yakin kalau kita bisa keluar dari jalur ini, ucap si Rio. Tak lama setelah itu, aku melihat sekumpulan burung di atas kepalaku dan Rio. Aku pun langsung terdiam. Apakah sekumpulan burung itu adalah sebuah petunjuk? Petunjuk untukku dan juga Rio. Rio, mereka datang. Sepertinya kita akan selamat, ucapku kepada Rio. Kamu yakin mereka datang untuk menolong kita? Tanya si Rio. Aku yakin, bahkan sangat yakin, ucapku lagi kepada Rio. Kita harus mencari perhatian mereka, ucapku kepada Rio lagi. Aku pun kemudian berteriak-teriak memanggil burung-burung tersebut agar mereka melihat keberadaan kami berdua. Kami harus meminta perhatian darinya agar mereka bisa membawa kami keluar dari jalur sialan ini. Aku pun berinisiatif untuk mengikuti arah terbangnya. Siapa tahu dengan demikian aku dan Rio bisa menemukan jalan keluar dari jalur pendakian ini. Benar saja, saat sekelompok burung tersebut terbang ke arah timur, aku mencoba mengikutinya. Ayo, ikuti terbangnya burung-burung itu, ucapku kepada Rio. Kamu yakin, Ran? Iya, yakin banget aku yakin. Tapi kalau dia terbang ke arah yang salah bagaimana? Tanya si Rio lagi. Setidaknya kita sudah berusaha yang terbaik, ucapku pada Rio. Setelah itu, Rio tidak bertanya lebih jauh lagi. Seluruh teman-temannya seakan sadar bahwa Rio sedang tidak ingin diganggu oleh siapapun. Sehingga sikapnya cukup dingin untuk semuanya. Ran, lihat. Sepertinya arah terbang itu mengarah ke arah yang benar, ucap Rio. Kan, benar kan? Ayo kita segera ikuti dia, ucapku lagi. Akhirnya setelah mengikuti jalur terbang sekelompok burung tersebut, aku dan Rio pun sampai di pos kedua. Tempat di mana kita masuk ke dunia tersebut sebelum tersesat yang kami rasakan saat ini. Alhamdulillah, kita bisa kembali, ucapku kepada Rio. Beneran, padahal pikiranku udah kemana-mana, ucap si Rio. Banyak perjalanan hidup yang bisa kita ambil, ucapku. Tapi kamu gak apa-apa kan? Rio memastikan. Gak apa-apa, tenang saja. Aku dan Rio pun memutuskan untuk berhenti sejenak sebelum melanjutkan ke pos selanjutnya, yaitu pos 3. Pendakian menuju pos 3 nanti, kami melewati sebuah pertigaan. Jangan sampai kami berdua memilih pertigaan yang salah. Kami pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Kamu yakin mau lanjut? Tanya Rio. Yakin, kita sudah habis banyak, jangan sampai mundur gitu saja. Kita tidak akan mundur yo, kita harus sampai di puncak, ucapku lagi. Kami pun sepakat, meskipun nanti kami sampai di puncak dengan kondisi cuaca yang kurang bagus. Kami pun berpikir untuk tidak lagi mengindahkan omongan siapa-siapa yang tiba-tiba datang dan meminta bantuan. Saat kami berdua jalan, tiba-tiba saja bayangan sosok Arini datang dan terlihat di kelopak mataku. Namun hal tersebut hanya bisa dilihat olehku, tidak dengan Rio. Aku pun memintanya pergi. Mau apa kamu? Pergi, ucapku. Aku akan membawamu, ucap lirih sosok Arini. Tidak, kita beda, ucapku lagi. Kamu kenapa? Tanya Rio curiga. Dia datang lagi, ucapku gemeteran. Dia siapa, Ran? Arini. Di mana dia? Tanya Rio lagi. Dia membayangiku dengan berada tepat di depan mataku, ucapku pada Rio. Tapi dia tidak pernah datang padaku, ucap si Rio. Ya udah, kita harus segera hilangkan wajah Arini itu dari ingatan kita, ucapku lagi. Perlahan-lahan, aku mulai menghapus bayangan sosok Arini. Dan benar saja, saat aku sudah benar-benar optimis dia hilang, dia akhirnya benar-benar hilang.
Kini aku dan Rio pun bisa melanjutkan perjalanan kembali tanpa harus takut akan kedatangan sosok Arini. Kami pun memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu. Kami duduk tak beraturan di dekat pohon di jalur pendakian. Kami pun mengambil air di dalam tas dan mulai meminumnya. Di situ kami benar-benar kelelahan. Tak lama kemudian, terlihat rombongan pendaki lain yang hendak melewati kami. Mereka menyapa kami. "Berdua saja, Mbak, Mas?" tanya salah seorang pendaki. "Iya, Bang. Saya berdua saja," ucapku kepada mereka. "Kok kalian kelihatan lelah banget? Kenapa?" tanya pendaki tersebut. "Kami tersesat, Bang," ucapku. "Disesatkan sama makhluk halus?" tanya pendaki tersebut. "Kok abang bisa tahu?" ucap si Rio. "Saya sudah sering mendaki ke sini, Mas, Mbak. Ada beberapa hal yang saya juga ketahui," ucap pendaki tersebut. Bang, boleh gak kita join bareng kalian?" tanyaku kepada mereka. Boleh, ucap pendaki tersebut. Aku tak sengaja meminta bergabung dengan para pendaki yang berjumlah 3 orang tersebut. Sebab aku tidak ingin kejadian sebelumnya menimpa kami berdua lagi. Terlebih lagi aku belum pernah melakukan pendakian ke Sumbing sebelumnya. Aku pun yakin jika Rio sependapat denganku. "Terima kasih banyak ya, Bang," ucapku kepada mereka. "Tapi kalian harus ingat, jika mau gabung bareng kita, jangan pernah sekalipun melakukan tindakan yang tidak baik atau berucap yang tidak semestinya. Sebab kita berada di gunung," ucap pendaki tersebut. "Iya, Bang. Kami tidak mungkin melakukan hal-hal yang aneh kok," ucapku kepada mereka. "Ya sudah, kalau kalian sudah selesai beristirahat, kita lanjut berjalan ke pos 3, ucap para pendaki tersebut. Saat di perjalanan, aku sembari berkenalan dengan ketiga pendaki tersebut. Leader mereka bernama Wawan, sementara kedua lainnya bernama Adi dan Fajar. Kini kami pun melakukan pendakian berlima. Ada sedikit rasa lega setelah kami berdua bisa bergabung dengan mereka. Sebab sangat terlihat dari sikap mereka jika mereka terbiasa melakukan pendakian dan beberapa kali naik Gunung Sumbing. Aku benar-benar merasa aman. Kami pun mulai melanjutkan perjalanan. Saat di tengah perjalanan, aku seperti mendengar suara lelaki yang memanggil namaku. Suaranya sangat mirip dengan suara bapak. "Rani," ucap suara itu. Aku pun tidak langsung menoleh saat itu, sebab suara itu benar-benar lirih. Aku hanya memastikan kepada Rio. "Rio, kamu dengar suara lelaki yang manggil-manggil namaku enggak?" tanyaku. "Enggak kok, aku enggak dengar apapun," ucap Rio. "Oh, ya udah, mungkin aku salah dengar," ucapku kepada Rio. Aku pun tak mengindahkan panggilan tersebut dan terus melanjutkan perjalanan. Namun tak lama setelahnya, panggilan itu pun terdengar lagi. Dan sekarang suara itu semakin keras terdengar olehku. "Rani," ucap suara itu. "Dia manggil namaku lagi, Rio," ucapku kepada Rio. "Udah, hiraukan saja," ucap Rio padaku. "Tapi yuk." Bang Wawan pun mendengar suaraku yang sedang berbisik dengan Rio sedari tadi. "Ada apa?" tanya Bang Wawan. "Ada yang panggil namaku, Bang," ucapku kepada Bang Wawan. "Jangan tengok ke belakang," ucap Bang Wawan. Aku benar-benar merasa aneh saat Bang Wawan mengatakan jika aku tidak boleh menoleh ke arah belakang. Entah apa yang akan terjadi jika aku tetap nekat untuk menoleh ke arah belakang. Aku pun kemudian memberanikan diri untuk bertanya dengan mengenai alasan kuat kenapa aku tidak diperbolehkan untuk menengok ke arah seseorang yang memanggilku tersebut. Bang, kenapa aku nggak boleh nengok, Bang?" tanyaku kepada Bang Wawan. "Jangan, nanti terjadi hal buruk kepada kita semua dan pendakian ini," ucap Bang Wawan padaku. "Tapi bukankah kita harus pedulikan mereka juga?"
Tanyaku kepada Bang Wawan lagi. Benar, tapi untuk kasus di Sumbing, siapapun yang mendengar suara dari arah belakang, jangan pernah sekali-kali menghadap ke arahnya, ucap Bang Wawan. Aku masih sedikit tidak percaya dengan apa yang diucapkan oleh Bang Wawan. Namun meski demikian, aku tetap mengikuti arahan Bang Wawan. Namun juga suara itu terus-menerus memanggilku, maka bisa jadi aku akan menengok ke arah belakang untuk bisa memastikannya. Aku berharap tidak ada suara lain yang datang menggangguku ataupun Rio. Namun tak lama setelah Bang Wawan memintaku untuk tidak menengok ke arah belakang, aku mengalami hal yang kurang lebih tak jauh berbeda dengan sebelumnya. Rani, suara lelaki itu yang sangat mirip dengan suara bapak. Iya, ucapku sembari menengok ke arah belakang dan mencari sumber suara. Aku kemudian berjalan ke arah sumber suara tersebut untuk mencari asal-muasal dari panggilan tersebut. Teman-temanku kemudian melihat gerak-geriku dan mulai menanyakan sesuatu padaku. "Kenapa, Ran?" tanya Fajar. "Tadi ada suara bapak panggil-panggil namaku," ucapku kepada Fajar. "Kamu nengok ke arah belakang?" tanya Bang Wawan. "Iya, Bang. Habisnya suara itu benar-benar jelas dan sangat mirip dengan bapak. Siapa tahu itu benar-benar suara bapak," ucapku kepada Bang Wawan. "Kamu sudah melakukan kesalahan," ucap Bang Fajar dengan nada kesalnya. "Kesalahan apa, Bang?" tanyaku. "Aku sudah bilang sebelumnya, jangan pernah nengok ke arah belakang, bagaimanapun suara yang memanggilmu. Sebab jika itu dilanggar, pendakian kita ini akan selalu menemui titik masalah," ucap Bang Wawan. "Bang, maafkan aku. Aku gak tahu kalau imbasnya demikian," ucapku. "Nasi sudah menjadi bubur. Tidak ada yang bisa diubah kembali," ucap Bang Fajar padaku. "Maafkan aku, Bang," ucapku lagi. "Jika setelah ini terjadi hal buruk, kamu adalah orang yang pertama yang akan aku cari," ucap Bang Fajar. "Iya, Bang, iya," ucapku lagi. Aku benar-benar takut. Bang Fajar terlihat benar-benar marah padaku. Dari raut wajah dan ucapannya, nampak kekecewaan yang mendalam yang ia rasakan. Aku benar-benar tidak habis pikir. Perkara menengok ke arah belakang saja, respon dia sudah seperti itu. Bagaimana dengan hal-hal yang kiranya lebih buruk? Aku pun kemudian menjadi anak pendiam setelahnya. Rio yang tahu perubahan sikapku pun langsung bertanya kepadaku tentang apa yang sebenarnya terjadi. "Kamu kenapa kok mendadak murung?" tanya Rio padaku. "Aku melakukan kesalahan lagi, Rio," ucapku. "Kesalahan apa? Jangan terlalu dipikirkan banget," ucap si Rio. "Tapi dalam hal ini, aku benar-benar salah," ucapku lagi. "Memangnya kenapa?" tanya Rio lagi. Aku mengindahkan panggilan itu dan langsung menengok ke arah belakang. "Seharusnya memang kamu tidak boleh memperdulikan panggilan di belakang kamu itu, terlebih sampai mencarinya. Sebab itu merupakan titik awal adanya kejanggalan-kejanggalan lainnya saat kalian melakukan pendakian," ucap si Rio. Aku pun terdiam saat Rio menegaskan hal yang sama seperti apa yang disampaikan oleh Bang Wawan. Nyatanya aku benar-benar melakukan kesalahan yang tidak semestinya, bahkan tanpa aku sadari konsekuensi setelahnya. Saat aku menengok ke arah belakang, tidak ada satupun orang di sana. Benar-benar sepi. Aku sendiri sampai kebingungan karena hal tersebut. Setelah Rio mengingatkanku akan larangan menoleh ke arah belakang, jika ada yang memanggil, aku menjadi was-was karena melanggarnya. Hanya saja aku mencoba menepis pikiran-pikiran burukku dan mulai melanjutkan perjalanan. Perjalanan menuju pos 3 tinggal beberapa menit lagi. Namun aku merasakan ada hal aneh di sekitarku. Bahkan tubuhku pun terasa sangat berat. Tak lama setelahnya, aku mencium bau kemenyan yang benar-benar menyengat. Seperti ada orang-orang yang melakukan pemujaan di sekitar Gunung Sumbing dengan kemenyan.
sebab aromanya begitu pekat dan aku benar-benar merasa terganggu dengan hal tersebut. "Kalian nyium bau kemenyan gak?" tanyaku. "Gak kok, gak ada yang bau kemenyan atau lainnya," ucap Rio. "Kalau Bang Wawan nyium bau kemenyan gak?" tanyaku lagi. "Enggak kok," ucap Bang Wawan. "Jangan terlalu diperdulikan, sebab hal tersebut bisa tercium di sini," ucap Adi dan Fajar. Aku pun terdiam setelahnya. Sebelum melakukan pendakian ini, aku sempat mendengar desas-desus dari beberapa orang dan teman yang sebelumnya pernah melakukan pendakian ke Gunung Sumbing. Mereka mengatakan bahwa Sumbing kerap kali menjadi tempat persembahan untuk mencari pesugihan. Tentu bagiku itu adalah hal yang konyol. Di zaman yang serba modern seperti sekarang ini, nyatanya masih banyak orang yang percaya akan pemujaan-pemujaan seperti itu hanya demi kekayaan semata. Ya, konyol menurutku. Namun aku sendiri pun tidak bisa mencegah kebiasaan tersebut. Sebab perilaku setiap orang itu pasti berbeda-beda. Sama halnya dengan pemikirannya. Setelah mengalami kejadian buruk berulang kali, kini aku pun lebih pendiam dari sebelumnya. Pendakian ini juga membuatku tidak merasa tenang. Aku pun teringat kalau kedua orang tuaku tidak memberikan izin kepadaku untuk naik ke Gunung Sumbing. Apakah kejadian buruk yang terus mendatangiku ada kaitannya dengan tidak mendapatkan izin tersebut? Aku terus bertanya-tanya di sepanjang perjalanan ini. Semoga ibu tetap baik-baik saja, ucapku dalam hati. Sepanjang perjalanan, aku terus memikirkan bapak dan ibuku. Pasti ada sebab kuat mengapa mereka sampai tidak memberikan izin kepadaku. Namun bodohnya aku tidak mengindahkan larangan tersebut dan malah nekat melakukan pendakian ini. Alhasil banyak kejadian buruk menimpaku. Dari mulai diganggu oleh makhluk halus, disesatkan oleh jin penunggu gunung, dan gangguan-gangguan lainnya. Aku benar-benar merasa menyesal sekarang. Karena aku tidak fokus melihat medan pendakian, aku pun mengalami suatu insiden, yaitu terpleset hingga terperosok ke bawah. Namun tidak sampai jatuh terlalu dalam. Aku pun shock dan kemudian meminta tolong kepada teman-temanku yang lain. Tolong aku!" teriakku. Teman-temanku pun langsung sadar jika aku terpleset ke bawah. Mereka pun bergegas untuk menolong dan mengangkatku menuju ke tempat yang jauh lebih landai. "Kok kamu bisa terperosok begitu?" tanya Rio khawatir. "Aku lagi gak fokus, Rio," ucapku pada Rio. "Lah, kenapa?" tanya Rio. "Kepikiran bapak dan ibu di rumah," ucapku lagi. "Kamu gak dapat izin untuk naik ke sini sama orang tua kamu?" tanya Bang Wawan. "Iya bang," ucapku lirih. "Pancen nekat kamu ya. Kalau tidak mendapatkan restu dari orang tua, lebih baik jangan naik. Ingat keselamatan kamu. Yang paling utama itu, mereka gak ngasih restu pasti karena ada sebabnya," ucap Bang Wawan. "Maaf bang, aku benar-benar menyesal," ucapku kepada Bang Wawan. "Terus sekarang gimana? Mau turun apa lanjut?" tanya Bang Wawan. "Lanjut bang," ucapku lirih. Bang Wawan pun nampak sedikit kecewa denganku, karena aku tetap nekat mendaki tanpa adanya restu dari bapak dan ibu. Sebab menurut Bang Wawan, restu adalah kunci utama keselamatan seorang pendaki saat melakukan pendakian. Bang Wawan sebagai leader pun menarik nafas panjangnya. Semuanya sudah terjadi dan aku sudah sampai sejauh ini. Menurut Bang Wawan, tidak mungkin turun lagi, apalagi kondisi sekarang sudah mulai gelap. Meskipun tanpa restu bapak ibu, tidak ada pilihan untuk turun saat ini. Terlebih lagi, aku baru saja terperosok ke bawah. "Coba kamu hubungi bapak dan ibu kamu, bilang kalau kamu aman di Sumbing. Kalau telepon tidak disambung, coba kirim pesan singkat," ucap Bang Wawan. "Iya bang." Akhirnya aku pun kemudian mengambil telepon genggam milikku dan mulai mengetikkan pesan singkat untuk bapak dan ibu. Aku memberikan kabar bahwa aku baik-baik saja di Sumbing
dan berharap bapak dan ibu di rumah juga selalu dalam keadaan baik. Sudah bang, ucapku pada Bang Wawan. Ya udah, kamu duduk di sini. Saya coba obati cedera kamu, ucap Bang Wawan padaku. Iya bang. Aku pun kemudian mendekat ke arah Bang Wawan untuk mendapatkan pertolongan. Bang Wawan pun dengan sigapnya mulai memijat kakiku yang cedera. Nampak jelas bahwa Bang Wawan sudah terbiasa melakukan pertolongan semacam ini. Ada sedikit rasa bersyukur bisa bersama ketiga teman baruku ini. Sudah selesai, kita tunggu 10 menit. Kalau sudah bisa digerakkan dan enak buat jalan, kita lanjut. Pos 3 sudah mulai terlihat itu, ucap Bang Wawan. Terima kasih bang. Kamu lebih berhati-hati lagi Ran. Untung ada Bang Wawan. Kalau kita cuma berdua, aku sendiri bingung harus menolongmu dengan cara apa, ucap Rio. Iya, aku akan lebih hati-hati lagi kok, ucapku. Aku pun kemudian bersandar di sebuah pohon untuk memulihkan kakiku pasca diobati oleh Bang Wawan. Sementara teman-temanku yang lain pun ikut beristirahat tak jauh dariku. Mereka nampak melepas dahaga. 10 menit pun berlalu. Kakiku kini jauh lebih baik dari sebelumnya. Namun aku merasakan punggung yang sangat berat. Hingga aku pun tidak mampu untuk mendorong kerilku itu. Gimana kakinya Ran? Tanya Bang Wawan. Sudah jauh lebih baik bang, tapi punggungku benar-benar sakit. Ada yang bisa bantu bawain kerilku nggak? Tanyaku kepada teman-temanku. Sini aku yang gendong, ucap Rio. Makasih yuk. Gimana, siap jalan nggak? Ucap Bang Wawan. Siap bang, ucap kami semua serentak. Kami pun kemudian melanjutkan perjalanan menuju pos 3. Tak lama setelahnya, kami pun sampai di pos 3. Namun kami semua memutuskan untuk tidak beristirahat dan melanjutkan ke pos 4. Dari pos 3 menuju pos 4, jalur akan sama dengan pendakian via Butuh. Perjalanan menuju pos 4, jalan agak berat dengan trek tanah yang menanjak, serta terkadang tertutup rumput. Estimasi waktu sampai di pos 4 adalah sekitar 2,5 jam. Pos 4 terdapat tanah lapang yang bisa membuat 10 tenda. Namun tanah lapang tersebut agak miring, sehingga membutuhkan sedikit akal agar bisa tidur dengan nyaman. Pos 4 ini merupakan tempat favorit untuk mendirikan tenda. Kami semua pun berencana untuk mendirikan tenda di pos 4, sebab tempat tersebut merupakan tempat yang sesuai untuk kami mendirikan tenda. Medan yang semakin menanjak membuat kami semua semakin tertantang. Meskipun harus menempuh perjalanan panjang, namun kami semua tidak merasa lelah. Meskipun aku tidak begitu merasakan lelah, namun perasaanku benar-benar tidak tenang. Rio, perasaanku gak tenang, ucapku pada Rio. Hanya perasaanmu saja kali Ran. Coba lebih kendalikan lagi dirimu, ucap si Rio. Aku mulai tidak nyaman yuk. Sabar, sebentar lagi kita sampai puncak, ucap Rio menguatkan. Aku pun menarik nafas panjangku. Aku berharap di perjalanan menuju pos 4 ini tidak ada hal buruk yang terjadi ataupun datang menghampiriku. Baru 1 jam berjalan, aku melihat gerombolan lelaki berjubah putih yang sedang berkumpul di tengah hutan tak jauh dari jalur pendakian kami. Aku pun beristighfar tiba-tiba. Astagfirullahaladzim. Aku terus memandangi gerombolan lelaki itu dari jauh. Mereka semua berdiri melingkar, dan di tengah lingkaran itu ada cahaya yang begitu terang. Mereka seakan-akan sedang berdoa mengitari cahaya tersebut. Mungkin mereka sedang melakukan persembahan kali ya, ucapku dalam hati. Aku pun mencoba untuk tidak memperdulikan kelompok lelaki berjubah putih itu. Siapa yang tahu tujuan mereka semua datang ke sini. Namun aku ingin sekali bercerita kepada Rio tentang apa yang aku lihat. Rio, kamu melihat gerombolan lelaki berjubah putih gak di sana? Tanyaku sembari menunjuk ke arah gerombolan lelaki itu. Enggak ada apa-apa ataupun siapa-siapa di situ, ucap Rio. Tapi mereka terlihat begitu jelas. Coba perhatiin lagi.
ucapku lagi. Rio pun mencoba memperhatikannya ke arah yang aku tunjuk. Namun, ia sama sekali tidak melihat kelompok lelaki berjubah putih tersebut. "Kalian kenapa?" tanya Bang Wawan. Bang Wawan merasa ada hal aneh di antara aku dan Rio. Karena kami selalu berbisik-bisik untuk membicarakan hal-hal yang tidak masuk akal. "Gak apa-apa bang, gak ada masalah apa-apa," ucapku kepada Bang Wawan. "Beneran?" tanya Bang Wawan lagi. "Bener bang, gak ada apa-apa." Aku berharap Bang Wawan itu percaya dengan ucapanku. Namun, aku sendiri masih bertanya-tanya, siapa kelompok lelaki berjubah itu yang dengan anehnya melakukan ritual di tengah malam, tepat di tengah hutan ini. Bukankah mereka seharusnya tidak berada di sana? Pertanyaanku benar-benar tidak segera menemukan jawabannya. Di situ Bang Wawan mulai curiga dengan sikapku tersebut. Ia pun terus mendesakku untuk bisa mengatakan apa yang terjadi denganku. Aku pun kemudian memberanikan diri untuk bercerita kepada Bang Wawan, mengingat ia adalah leader di dalam kelompok ini, dan ia sudah terbiasa melakukan pendakian ke Gunung Sumbing. Siapa tahu dia mengetahui sesuatu tentang apa yang aku lihat. "Kamu yakin gak ada yang disembunyikan?" tanya Bang Wawan pada aku. "Sebetulnya ada bang," ucapku. "Ada apa?" tanya Bang Wawan lagi. Ia pun kemudian menghentikan langkahnya dan menatap ke arahku. Ia meyakinkanku bahwa dirinya bisa dijadikan sebagai tempat untuk bercerita. "Aku melihat penampakan kelompok orang berjubah putih bang, di atas pos yang akan kita datangi," ucapku kepada Bang Wawan. "Kamu yakin dengan apa yang kamu lihat?" tanya Bang Wawan. "Aku yakin bang, sebab mereka begitu jelas di pandanganku," ucapku kepada Bang Wawan. "Kamu berhenti memandangi mereka dan anggap saja mereka tidak ada," ucap Bang Wawan gelisah. "Kenapa bang?" tanya aku lagi. "Kamu ikuti aja omonganku." Bang Wawan pun kemudian menghentikan langkah kami semua dan meminta kami untuk beristirahat terlebih dahulu secara tiba-tiba. Hingga membuat teman-teman yang lain pun bertanya-tanya. Aku sendiri pun tidak paham mengapa Bang Wawan memerintahkanku untuk melupakan apa yang aku lihat. "Ada apa bang? Kok berhenti?" tanya Bang Fajar. "Kita harus menghentikan pendakian kita terlebih dahulu," ucap Bang Wawan. "Memangnya ada apa?" tanya Adi. "Iya bang, kok tiba-tiba?" tanya Rio kemudian. "Aku akan jelaskan semuanya, kita harus berkumpul dan melingkar," ucap Bang Wawan. Bang Fajar pun kemudian meminta kami untuk duduk melingkar layaknya akan memperbincangkan sebuah strategi. "Ran, jelaskan apa yang kamu lihat kepada teman-teman," ucap Bang Wawan. "Aku?" tanyaku. "Iya, jelaskan. Mereka akan tahu," ucap Bang Wawan. Aku pun kemudian memberanikan diri untuk menceritakan sesuatu yang aku lihat kepada semua teman-temanku. "Gini teman-teman, aku melihat sekelompok lelaki berjubah putih. Mereka ada di pos 4, pos yang akan kita datangi," ucapku kepada teman-temanku. "Kamu yakin?" tanya Fajar. "Iya, aku yakin banget. Aku melihatnya secara langsung," ucapku. "Memangnya ada maksud tersembunyi dari keberadaan mereka bang?" tanya Rio. "Konon katanya, penampakan kelompok lelaki berjubah putih itu kerap kali muncul di Sumbing. Mereka dipercaya sebagai tokoh-tokoh agama di Pulau Jawa. Tetapi hal buruknya, siapapun yang melihat kelompok lelaki tersebut bisa menghilang tanpa sebab," ujar Bang Wawan. Aku pun seketika itu merinding ketika setelah Bang Wawan menceritakan maksud tersirat dari kelompok yang aku lihat tersebut. Apakah aku akan menghilang? Apakah aku tidak akan selamat? Pertanyaan-pertanyaan tersebut terus muncul di dalam benakku. "Lalu, apa yang harus aku lakukan bang?" tanyaku benar-benar gelisah. "Kita sepertinya harus pulang Ran, daripada sesuatu hal yang buruk terjadi padamu," ucap Rio. "Tapi
kita bisa berhenti sejenak hingga mereka semua hilang, ucap Bang Wawan. Apakah mereka benar-benar akan pergi? Tanyaku. Kita harus terus perhatikan itu, ucap Bang Wawan lagi. Kami semua pun terdiam setelahnya. Seketika saja, degup jantungku bergetar lebih cepat daripada biasanya. Aku benar-benar khawatir dengan keselamatanku sendiri. Aku berharap semuanya akan baik-baik saja. Kami berlima pun kemudian memilih untuk menghentikan pendakian sejenak untuk mencegah hal buruk terjadi kepada kami. Padahal perjalanan menuju puncak sudah tidak begitu jauh lagi. Jika kami sampai di pos 4 dengan segera, maka kami pun akan segera sampai di puncak. Sebab setelah pos 4 adalah puncak Gunung Sumbing. Hanya saja keselamatan tetap hal yang paling utama. Oleh karena itu, kami memilih untuk menunda sejenak pendakian ini demi keselamatan kami bersama. Kita harus menunggu beberapa lama lagi, Bang, tanyaku kepada Bang Wawan. Coba kamu perhatikan lagi ke arah sana. Apakah mereka masih ada? Tanya Bang Wawan. Aku pun kemudian memandang ke arah jalur pos 4 itu dan tidak melihat apapun. Itu artinya mereka semua sudah tidak ada lagi di sana. Sudah tidak ada lagi, Bang, ucapku. Ya udah, kita siap-siap untuk melanjutkan perjalanan lagi, ucap Bang Wawan. Kala itu hari sudah sangat gelap, jam pun sudah menunjukkan waktu dini hari, tepat di jam 12 malam. Perjalanan menuju pos 4 tinggal beberapa menit lagi. Bang Wawan pun meminta kami semua untuk mempercepat langkah agar segera sampai. Kita harus berjalan lebih cepat dari sebelumnya, ucap Bang Wawan. Oke Bang, iya, ucap kami semua. Kami pun kemudian berjalan dari satu langkah ke langkah selanjutnya. Hingga akhirnya kami melewati titik di mana aku melihat sekelompok lelaki berjubah putih tersebut. Saat aku melewatinya, aroma melati tercium begitu pekat. Namun lagi dan lagi, aku tidak berani untuk memberitahukan hal tersebut kepada teman-temanku. Biarlah hal-hal janggal seperti ini, hanya aku saja yang tahu. Semua temanku sudah sering mendengar hal mistis yang aku alami, dan aku tidak ingin terus-menerus menambah beban mereka semua. Ran, kalau kamu melihat atau ngerasain sesuatu, jangan sungkan untuk bicara ke aku dan yang lainnya, ucap Bang Wawan. Iya Bang. Benar-benar kebaikan seorang teman tidak hanya bisa dinilai dari beberapa lama kami saling mengenal. Namun kembali lagi ke karakter setiap individu yang memang tidak sama. Dan untuk kali ini, aku mendapatkan keberuntungan bertemu dengan ketiga teman baruku, yang nyatanya benar-benar bisa melindungi aku dan juga Rio. Setelah menempuh perjalanan yang melelahkan, akhirnya kami pun sampai di pos 4. Kami memutuskan untuk kembali beristirahat sebentar, sebab rasa lelah nyatanya tidak bisa dihindari. Kita istirahat dulu di sini 15 menit lah. Nanti kita lanjut jalan lagi, ucap Bang Wawan. Oke Bang, iya. Kami pun kemudian mengeluarkan amunisi yang kami bawa, yaitu air mineral dan sedikit snack yang bisa mengganjal lapar dalam diri kami. Rio, andai saja kita tidak bertemu dengan mereka, mungkin kita sudah tidak selamat, ucapku kepada Rio. Iya Ran, benar. Terlebih lagi kamu yang berangkat tanpa ridho bapak dan ibu. Jadi tak heran jika hal janggal kerap kali datang menghampiri kamu, ucap Rio. Hes, sembarangan kamu. Hal mistis datang itu karena Gunung Sumbing memang angker, bukan karena aku gak dapat izin dari bapak dan ibu, ucapku. Pasti ini juga ada kaitannya Ran. Apalagi kan mereka bilang punya feeling yang kurang enak, ucap Rio. Udahlah, jangan dibahas. Aku benar-benar merasa kesal jika Rio terus-menerus membahas hal tersebut. Sebab kalau semakin dibahas, aku semakin merasa bersalah dan ingin menyalahkan diriku sendiri. Aku hanya ingin mendaki, tidak lebih. Aku juga tidak akan ada rencana lain selain mendaki. Sebentar lagi kita jalan yuk, ucap Bang Wawan. Iya Bang. Semoga gak ada hal buruk terjadi, ucap Bang Wawan.
Kami semua pun mengangguk saat Bang Wawan mengatakan harapan tersebut. Aku juga berharap semua kejanggalan-kejanggalan telah usai, sehingga aku tidak perlu lagi merasa takut ataupun merasa cemas. Setelah menunggu beberapa saat, kami pun kemudian melanjutkan perjalanan menuju puncak Gunung Sumbing, tepat di pukul 1 malam. Karena kami merasa peristirahatan kami di pos 4 ini sudah cukup, di sisi lain, Rio tidak berhenti untuk menyinggungku dengan persoalan perizinan dari bapak dan ibu. Rio benar-benar kelewat batas menurutku. Aku pun sedikit kesal dengan Rio. Aku kemudian mempercepat laju langkahku hingga aku berada tepat di belakang Bang Wawan. Bang Wawan pun merasa aneh karena aku tiba-tiba saja berpindah ke depan. Ia khawatir aku melihat sesuatu yang janggal lagi. "Kenapa, Ran?" tanya Bang Wawan. "Gak apa-apa, Bang," ucapku. "Yakin? Kok tiba-tiba pindah? Lihat mereka lagi ya?" tanya Bang Wawan lagi. "Bukan, Bang. Aku hanya sedikit kesal dengan Rio. Makanya aku lebih memilih untuk jalan lebih dulu," ucapku kepada Bang Wawan lagi. "Apa yang membuat kamu kesal dengannya?" tanya Bang Wawan lagi. Dia terus menyinggung tentang aku tidak mendapatkan izin dari bapak ibu dan mengatakan bahwa hal-hal mistis yang kita semua alami itu bermula dariku. "Ah, kamu gak dapat izin dari bapak ibu?" tanya Bang Wawan. "Benar, Bang. Tapi biasanya mereka memberikanku izin kok, Bang. Hanya saja kali ini aku sedang tidak beruntung," ucapku kepada Bang Wawan. "Kok kamu nekat mendaki tanpa izin? Kalau terjadi hal buruk bagaimana?" tanya Bang Wawan. "Benar itu kata Bang Wawan. Aku coba nasehatin kamu tapi kamu ngeyel," ucap Rio. Aku pun hanya bisa terdiam saat disudutkan oleh Rio dan Bang Wawan. Aku seolah-olah terpojokkan oleh pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh mereka terhadapku. Aku benar-benar tidak mengindahkan pertanyaan mereka. Aku pun akhirnya melangkah mendahului Bang Wawan karena rasa kekesalan dalam diriku. Perihal mendapatkan izin atau tidak, biarlah itu menjadi urusan pribadiku. Aku menginginkan hal itu. Aku memilih untuk mempercepat langkahku karena rasa sesal yang menyelimuti diriku sendiri. Tidak seharusnya mereka bersikap sedemikian, ucapku dalam hati. Mereka terus-menerus menasehatiku hingga aku merasa sedikit kesal. Aku pun mempercepat langkahku agar mereka bisa mengerti jika aku tidak begitu suka jika terus-menerus dikritik berkaitan dengan izin yang tidak aku dapatkan oleh orang tuaku. Perjalanan pun hanya tinggal menuju puncak. Aku yakin aku mampu tanpa harus terus-menerus bersama mereka. Biarkan aku sedikit menenangkan diri. "Kamu mau kemana? Jangan jalan mendahului kita, bahaya," ucap Bang Wawan. Aku hanya tidak ingin mendengar kalian terus-menerus menyalahkanku. Biarkan aku tenang sebentar, ucapku pada Bang Wawan. "Kami berbicara demikian untuk kebaikan kamu," ucap Bang Wawan lagi. Tapi aku merasa hal tersebut tidakkah perlu diungkit-ungkit. "Ya udah, kami minta maaf. Berhentilah berjalan dan terus bersama kami, Ran," ucap Bang Wawan padaku. "Maaf, Bang," ucapku. Aku memilih untuk tidak mengindahkan omongan Bang Wawan dan terus melanjutkan perjalanan menuju puncak. Di sisi lain, Bang Wawan dan yang lainnya masih tertinggal jauh dariku. Mereka kemudian saling berbincang untuk membicarakanku. "Temanmu gimana, Rio? Kok malah lebih memilih jalan sendirian?" tanya Bang Wawan kepada Rio. "Karakter dia memang seperti itu, Bang. Dia sedikit keras kepala dan tidak suka jika terus-menerus disalahkan," ucap Rio. "Kalau terjadi hal buruk dengannya gimana?" tanya Bang Wawan lagi. "Tidak mungkin, Bang. Dia cukup pemberani," ucap Rio. Bang Wawan pun terdiam. Meskipun baru mengenalnya, namun Bang Wawan sangat paham karakter Rani dari beberapa sikap yang ditunjukkannya. Memang dia pemberani, namun dia sangat peka terhadap hal-hal yang bersifat mistis. Bang Wawan khawatir
jika di tengah perjalanan dia menghampiri persoalan yang sama dan dia tidak mampu mengontrol dirinya sendiri. Aku pun terus melangkah seorang diri, hingga di tengah perjalanan aku merasa tubuhku sangat berat. Aku pun hilang kendali. Aku merasa ada sesuatu yang mengikutiku dan menempel di pundakku. Namun aku tidak tahu apa yang mengikutiku tersebut. Kok berat banget ya punggungku, batinku. Aku pun berusaha untuk tidak memperdulikan hal tersebut dan terus melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba saja aku melihat sosok tinggi besar persis di hadapanku. Wajahnya sangat menyeramkan, matanya merah dan melotot. Dari ujung kepala hingga kakinya hitam. Sosok itu benar-benar menyeramkan. Ia terus mendekat ke arahku seakan-akan hendak menerkamku. "Tolong, jangan ganggu saya. Tolong," ucapku memohon. "Sudah terlambat," ucap sosok menyeramkan itu. "Saya tidak mengganggu kamu, jadi tolong jangan ganggu aku juga," ucapku memohon dan terus memohon. "Sudah terlambat," ucap sosok itu lagi. Aku pun berjalan mundur dan berteriak meminta tolong, berharap Rio dan yang lainnya mendengar teriakanku. "Tolong, tolong!" Teriakanku seperti itu. Dari kejauhan, Rio dan yang lainnya mendengar teriakanku. Mereka pun mencoba memastikan apakah itu benar-benar teriakanku. "Bang, kalian dengar suara teriakan minta tolong gak?" tanya Rio. "Apa itu suara Rani?" tanya Bang Wawan. "Sepertinya benar bang. Ayo kita percepat langkah kita. Sepertinya Rani sedang dalam bahaya," ucap Rio. "Ayo kita percepat langkahnya," ucap Bang Wawan dan yang lainnya. Mereka pun mempercepat langkahnya untuk bisa menemukanku. Di sisi lain, aku benar-benar takut. Sebab sosok menyeramkan itu terus-menerus mendekat ke arahku. Hingga aku pun berada di ujung jurang. Aku sudah tidak bisa bergerak mundur lagi. Aku merasa menyesal karena sudah mengabaikan ucapan teman-temanku. Aku benar-benar merasa bersalah. Terlebih lagi sikap mereka mengalah karena kesalahanku sendiri. Namun aku menjadi sosok yang tidak mau peduli dengan omongan baik mereka. Hingga aku pun dihadapkan dengan situasi yang benar-benar membuatku merasa benar terpojokkan. "Teman-teman, maafkan aku yang sudah bersikap buruk terhadap kalian," ucapku sembari meneteskan air mata. Sementara sosok menyeramkan itu masih berada tepat di depan mataku. Aku benar-benar tidak tahu lagi harus berbuat apa. Aku benar-benar merasa takut. Aku merasa sangat takut. Dan sosok itu pun kemudian semakin mendekat ke arahku. Hingga akhirnya ia menjatuhkan tubuh menyeramkannya itu tepat di depan wajahku. Hingga aku benar-benar merasa lebih takut. Jantungku berdetak lebih cepat dan tidak karuan. Saat sosok itu benar-benar mencengkeramku, aku pun tak sadarkan diri karena sangat syok. Tak lama kemudian, Rio, Bang Wawan, dan kedua teman yang lainnya pun berhasil menyusulku dan mampu menemukanku yang sedang tergeletak tak sadarkan diri. Namun, sosok menyeramkan itu benar-benar sudah tidak ada di sana. Hanya tinggal aku seorang diri, tak sadarkan diri di situ. "Sepertinya Rani pingsan. Kita harus segera tolong dia," ucap Rio. "Bawa dia ke tempat yang lebih landai, dan kita bangun tenda di sana saja," ucap Bang Wawan selaku leader. "Ayo bang, siap bang," ucap Fajar dan Adi. Fajar dan Adi pun kemudian bergegas membuatkan tenda untuk menjadikan tempat guna menyadarkanku dari ketidaksadaran ini. Rio dan Bang Wawan bergegas untuk membawaku ke dalam tenda. "Aku buat air panas untuk Rania," ucap Fajar. "Iya, segera ya," ucap Bang Wawan. Saat Fajar mempersiapkan minuman hangat, Rio, Adi, dan Bang Wawan terus mencoba menyadarkanku dengan memberiku minyak angin dan memijat beberapa bagian penting di tubuhku agar aku lekas sadarkan diri.
Di sisi lain, aku seakan-akan terbangun di dalam ketidaksadaranku tersebut. Aku merasakan berada di alam mimpi. Aku berada di puncak gunung di tengah hamparan bunga edelweiss yang mekar dan sangat indah. Sontak aku pun merasa takjub dan begitu bahagia berada di tempat tersebut. Tak lama setelahnya, datang seorang perempuan yang sangat cantik jelita dengan pakaian kebaya berwarna putih menghampiriku. "Tinggal di sini, maka keindahan itu akan selalu menjadi milikmu," ucap sosok perempuan itu. "Kamu siapa?" tanyaku pada dia. "Aku penjaga hamparan bunga di hadapanmu. Jika kamu bersedia menetap di sini, semua yang aku rawat akan kamu nikmati seutuhnya," ucap perempuan itu lagi. "Mengapa saya harus menetap di sini?" ucapku. "Bukannya kamu menghindari omongan tak enak dari ayah dan ibumu? Bukannya kamu datang ke Sumbing mencari ketenangan? Dan bukannya kamu ingin merasakan kebahagiaan yang tidak semu?" tanya perempuan itu padaku. "Benar. Kenapa kamu bisa tahu semua keinginanku?" tanyaku lagi. "Saya tahu semua yang ada di dalam pikiranmu itu, Rani," ucap perempuan itu. Saat sosok perempuan itu memanggilku dengan nama panggilan yang aku miliki, sontak aku merasa kaget. Sebab aku merasa tidak pernah bertemu dengan perempuan itu sebelumnya. Namun anehnya, dia tahu betul siapa aku dan apa yang aku butuhkan. Apa ini hanya kebetulan? Atau mungkin ini merupakan petunjuk tentang bagaimana yang ingin aku dapatkan? Tidak ada kebahagiaan yang tak bersyarat. Jika aku ingin mendapatkan semua kebahagiaanku, apa syarat yang harus aku penuhi? Tanyaku kepada perempuan itu. "Cukup sederhana," ucap perempuan itu. "Apa itu?" Aku kembali bertanya pada dia. "Menikahlah dengan putraku dan menetaplah di sini," ucap perempuan itu. "Siapa putramu?" tanyaku lagi. "Kamu sempat menemuinya sebelum kamu jatuh pingsan," ucap perempuan itu. Aku pun kemudian memikirkan sosok lelaki yang datang menghampiriku sesaat sebelum aku pingsan. Sosok itu sosok yang menyeramkan, tinggi besar dengan mata yang melotot ke arahku. Tidak mungkin jika sosok itu adalah lelaki yang dimaksud oleh perempuan itu. "Benar, Rani, sosok yang kamu pikirkan adalah sosok yang saya maksud," ucap sosok perempuan itu. "Tidak mungkin aku bersama lelaki itu, dia sangat menyeramkan. Bahkan karenanya aku jatuh pingsan," ucapku pada perempuan itu. "Tidak, Rani, dia tidak menyeramkan," ucap perempuan itu lagi. Tak lama setelahnya, datang dari kejauhan seorang lelaki tampan mendekat ke arah kami berdua. Saat menatap wajahnya, aku benar-benar terpesona dengan ketampanan yang dimiliki lelaki itu. "Dia putraku," ucap sosok perempuan itu. Aku pun terdiam 1000 bahasa saat melihat ketampanan lelaki di hadapanku itu. Senyumnya yang manis seakan-akan membius pandanganku. Orang setampan ini mau bersanding denganku. Rasanya tidak akan mungkin, tanyaku dalam hati. "Tentu mungkin, Rani," ucap wanita itu. Aku pun beralih memandang perempuan di hadapanku itu. Sejak tadi, apa yang aku ucapkan dalam hati pasti diketahui olehnya. Dari awal hingga sampai saat ini, perempuan yang ada di hadapanku saat ini bukanlah perempuan biasa. Aku pun berusaha untuk berpikir lebih jernih dan lebih rasional lagi. Sebab rasanya tidak mungkin ada banyak keindahan di depanku tanpa adanya hal buruk di baliknya. Terlebih lagi, ini bukan dunia nyata, melainkan dunia fana. Aku mencoba mencari cara agar aku mampu keluar dari zona ini. Zona yang benar-benar aku takuti. Sebab semuanya nampak begitu janggal. Jika aku salah ambil keputusan, maka hal buruk akan membersamai hidupku setelah ini. Semakin banyak hal janggal yang aku alami, semakin aku ingin tersadar dari mimpi
yang penuh dengan tipu muslihat ini. Namun, agarnya perempuan di hadapanku tahu apa yang sedang aku pikirkan, ia kemudian mengecohkanku dengan berbagai kebahagiaan semu yang terus-menerus ditawarkannya. "Rani, jangan takut. Ini bukan dunia fana, melainkan dunia nyata. Kamu pun bisa dapatkan segalanya. Kamu mau apa? Kecantikan, kekayaan, atau bahkan kejayaan hidup. Semua yang kamu inginkan bisa aku penuhi hanya dengan sekali ucap. Kamu hanya perlu menetap dan menikah di sini. Bagaimana?" tanya perempuan itu lagi. "Aku tidak bersedia," ucapku secara spontan. "Kenapa? Kamu bisa dapat semuanya," ucap perempuan itu terus merayuku. Aku semakin sadar bahwa semua ini benar-benar tak nyata. Aku sangat ingin keluar dari lingkaran setan ini. Aku ingin kembali bersama teman-temanku. Aku juga ingin meminta maaf kepada ayah dan ibu karena aku telah merepotkannya. Namun semakin aku ingin mencoba keluar, langit di tempatku berpijak, perlahan demi perlahan menghitam. Suasana yang sebelumnya membahagiakan dan begitu sejuk, mendadak berubah menjadi sangat menyeramkan. Sosok perempuan yang ada di hadapanku pun kini berubah menjadi sosok yang begitu menyeramkan. Bahkan lelaki yang ada di sampingnya berubah menjadi sosok yang menakutiku sebelum aku tak sadarkan diri. Setelah melihatnya, aku benar-benar syok dan tak bisa mengucap apapun. Dua sosok itu kemudian terus mendekat ke arahku. Saat ini diikuti oleh ratusan lelaki berjubah putih di belakang kedua sosok ini. Mereka semua seakan-akan datang ke arahku untuk membunuhku. Aku benar-benar takut. "Tolong, jangan sakiti aku. Aku hanya ingin pulang," ucapku gemeteran. "Sudah terlambat, Rani. Kini kamu mulai sadar dengan semuanya. Kamu tidak boleh lepas dari jeratanku," ucap perempuan menyeramkan yang ada di hadapanku ini. "Saya mohon, tolong lepaskan aku," ucapku lagi. "Tidak akan. Kamu tidak akan kami lepaskan," ucap perempuan itu. Aku pun kemudian mencari cara untuk bisa terlepas dari jeratan mereka semua. Aku kemudian berlari ke arah kanan dan ke kiri untuk mencari bantuan. Namun sayang seribu sayang, arah kanan dan kiriku semuanya berbatasan langsung dengan jurang. Aku tidak bisa kemana-mana. Aku pun hanya mampu berdoa kepada Tuhan, agar Tuhan segera memberikan kesadaran untukku. "Tuhan, maafkan aku," ucapku dalam hati. "Tak akan ada siapapun yang mampu menyelamatkanmu," ucap perempuan itu. Aku terus berdoa kepada Tuhan tanpa menghiraukan sosok di hadapanku itu. Aku hanya berani memejamkan mata. Aku sangat berharap keajaiban datang menghampiriku. "Rani, bangun. Bangun, Ran. Kamu harus segera sadar. Semua ini fana. Kamu harus segera kembali ke kehidupan nyatamu," ucapku dalam hati. Aku terus berbicara dengan diriku sendiri dalam hati. Aku ingin menyadarkan diriku bahwa semua ini semu. Semakin lama, tempat yang dipijak saat ini semakin menyeramkan. Kita di tanah lapang yang sebelumnya penuh dengan hamparan bunga edelweiss, kini berubah menjadi tanah yang penuh dengan pohon beringin yang sangat angker. Aku benar-benar takut. Aku hanya bisa menangis sembari menutup mataku. Aku tidak berani menatap. Hingga tak lama setelahnya, aku mendengar suara ibuku memanggil-manggil namaku. "Rani, pulang nak, pulang," ucap suara yang begitu mirip dengan suara ibuku. "Ibu, tolong Rani, Bu, tolong Rani," ucapku dalam hati. Namun rasanya, semua itu hampir terlambat. Ratusan makhluk menyeramkan semakin mendekat ke arahku. Mereka benar-benar seperti ingin membunuhku. Aku pun hanya bisa berteriak dengan begitu kencang dan memanggil nama ibu. "Ibu, selamatkan aku." Setelahnya,
Aku benar-benar mampu terbangun dari mimpi fana tersebut. Teriakanku bahkan membuat keempat teman-temanku itu merasa kaget. Mereka semua terus menanyaiku tentang apa yang terjadi denganku. Mereka bahkan menanyakan mengapa aku bisa berteriak histeris seperti itu. Namun aku benar-benar belum sepenuhnya sadar. Semua pertanyaan-pertanyaan mereka tak aku indahkan. Di sisi lain, aku langsung memastikan bahwa aku kini berada di tempat yang sebenarnya. Aku mencoba untuk meyakinkan diriku sendiri. Bahkan aku kini sudah tidak lagi di dunia mimpi tersebut. Iya, aku kembali, ucapku dalam hati dengan sedikit perasaan lega. Aku masih tidak percaya dengan apa yang aku alami. Aku benar-benar shock akan kejadian yang baru saja aku alami. Mimpi menyeramkan yang benar-benar seperti sebuah kenyataan. Jika aku mengiyakan semua yang diucapkan oleh perempuan di dalam mimpi itu, entah apa yang akan terjadi padaku. Menikah dengan lelaki yang aku sendiri pun tidak tahu apakah dia nyata atau fana. Mendapatkan semua kebahagiaan yang aku sendiri pun tidak tahu apakah itu nyata atau semu. Hamparan Edelweiss yang secara tiba-tiba menjadi tempat yang begitu menyeramkan tergambar dengan jelas di pikiranku. Semuanya benar-benar membuatku takut. Aku terus-menerus membayangkan semua hal yang baru saja aku alami. Aku benar-benar merasa semuanya masih membayangiku tanpa sekat. Karena terlalu kalut akan keadaan, aku pun tiba-tiba menangis histeris, tanpa arah hingga membuat keempat temanku merasa janggal dengan sikapku. "Ran, kamu kenapa?" tanya Rio khawatir. Rio mencoba memegang badanku, dan ternyata tubuhku benar-benar dingin, seperti orang yang hampir mengalami hipotermia. Bang Wawan selaku leader pun bergegas untuk menolongku. Ia melakukan beberapa cara yang biasanya dilakukan untuk menolong pendaki yang hampir mengalami hipotermia. Sementara Fajar dan Adi menyiapkan minuman hangat yang bisa kuminum. Aku benar-benar di luar kendaliku. Aku tidak bisa mengontrol tubuhku sendiri. Semua kejadian yang aku alami benar-benar membuatku syok dan tertekan. Harusnya kita jangan maksain diri buat naik, Ran. Kalau sedari awal feeling orang tua kamu tidak baik, ucap Rio merasa sangat bersalah. Sudah Rio, bukan saatnya kamu menyalahkan diri sendiri. Alangkah lebih baiknya kita segera menolong Rani sebelum semuanya terlambat. Jika Rani sudah kembali pulih, lebih baik kita urungkan niat untuk naik ke puncak. Lebih baik kita utamakan kesehatan Rani terlebih dahulu, ucap Bang Wawan. Maafkan aku Bang, seharusnya sejak awal kita batalkan niat untuk ke puncak jika tahu kondisinya akan seperti ini, ucap Rio terus menyalahkan dirinya sendiri. Sudahlah Rio, lebih baik kamu tenangin diri kamu. Persoalan Rani biar Bang Wawan dan aku yang urus, ucap Fajar. Ayo ikut denganku, ucap Adi. Adi pun kemudian membawa Rio menenangkan diri, sebab Rio masih terus-menerus menyalahkan dirinya sendiri. Sementara di sisi lain, Bang Wawan dan Fajar berfokus untuk membuatku sadar dari halusinasi yang aku alami dan hipotermia yang akan menyerangku. Kenapa kamu terus salahkan diri kamu sendiri? Tanya Adi. Sejak awal Rani bilang kalau dia nggak dapat restu dari ayah ibunya Bang. Ibunya bahkan lagi sakit. Orang tuanya memiliki feeling yang kurang baik dengan rencana pendakian Rani kali ini. Padahal biasanya mereka tidak masalah jika Rani melakukan pendakian ke gunung. Namun Rani tidak mengindahkan ucapan orang tuanya tersebut Bang. Ia malah nekat untuk melanjutkan pendakian ini. Sedangkan sumbing ini yang aku tahu penuh dengan makhluk yang tak kasat mata. Aku khawatir jika feeling buruk dari ibunya Rani ada kaitannya dengan kejadian yang Rani alami saat ini. Aku harus bagaimana Bang? Ucap Rio dengan panjang lebar. Gini,
Kita nggak bisa berbuat banyak selain membantu Rani segera sadar dari hipotermia dan halusinasi yang dialaminya saat ini. Kamu sebagai sahabat baiknya lebih baik jangan terlalu menyalahkan diri kamu sendiri. Karena ini semua di luar kendali kita. Terlebih lagi, hal yang seperti saat ini Rani alami, ucap si Adi. Aku benar-benar merasa sangat bersalah, Bang. Seharusnya sebagai laki-laki aku juga harus bisa tegas, ucap Rio lagi. Sudah. Coba tarik nafasmu yang panjang dan pelan-pelan coba hilangkan pikiran-pikiran buruk itu, ucap Adi. Rio pun menuruti ucapan Adi. Ia mulai menarik panjang nafasnya dan mencoba menerima kejadian-kejadian yang saat ini sedang datang menghampiri Rani. Meskipun raut wajah Rio itu tidak bisa dibohongi, ia benar-benar takut dengan peristiwa yang saat ini ia alami. Ia benar-benar shock. Tolong bantu selamatkan Rani ya, Bang, ucap Rio. Pasti yuk, Bang Wawan pasti dan Fajar sedang mengusahakan yang terbaik, ucap Adi. Rio pun berusaha berdamai dengan keadaan saat ini. Ia benar-benar sangat takut dengan kondisi Rani yang ia sendiri pun tidak tahu penyebab utamanya. Sebab Rani tak kunjung sadarkan diri. Di sisi lain, Bang Wawan dan Fajar terus berusaha untuk menyadarkan Rani dari ketidakberdayaan. Bang Wawan sudah mencoba mengobati Rani dalam waktu yang tidak sebentar. Rani setengah sadar saat itu. Namun Rani masih belum bisa mengendalikan dirinya sendiri. Hingga di titik di mana Bang Wawan mencoba membisikkan kalimat yang membuat Rani tertegun. Rani, kamu harus bisa kendalikan diri kamu sendiri. Ingat, kamu makhluk Allah. Kamu jauh lebih sempurna dibandingkan dengan iblis ataupun setan di sekitar kamu. Kamu harus ingat itu. Kamu harus bisa melawan mereka semua, ucap Bang Wawan. Rani hanya bisa menjawabnya dengan air mata yang dikeluarkannya. Bang Wawan mengucapkan kalimat itu bukan hanya sekali, namun berkali-kali. Ia berusaha sekuat mungkin untuk menyadarkan Rani dan membuat dia bisa mengendalikan dirinya sendiri. Fajar pun bersikap demikian. Ia juga membantu memberikan semangat dan dukungan moral kepada si Rani, agar dia mampu melawan semua hal buruk yang menimpanya. Lagi dan lagi, Rani hanya bisa meneteskan air mata. Dia pun berusaha untuk menggerakkan mulutnya dan mengatakan sepatah 1-2 kata untuk memberikan harapan kepada mereka yang mencoba menyadarkannya. Bang, ucapnya lirih. Ayo Rani, kamu kuat, kamu bisa. Kenapa? Tanya Bang Wawan. Bang, sakit, ucap Rani sangat lirih. Kamu harus lawan rasa sakit itu, kamu bisa, ucap Bang Wawan lagi. Ayo Ran, pelan-pelan, buka mata kamu. Dan jangan pernah pikirkan hal buruk di dalam pikiran kamu, ucap si Fajar. Bang Wawan pun bergegas untuk mengambil air putih dan mulai membacakan beberapa ayat Al-Quran ke minuman tersebut. Ia kemudian mencoba meminumkannya kepada Rani agar dia bisa lekas sadar dan kembali pulih. Setelah meminum air yang diberikan oleh Bang Wawan, perlahan demi perlahan Rani mampu untuk membuka matanya, meskipun sangat sulit. Dia pun kemudian berusaha terus untuk beristighfar, agar dia bisa mengendalikan dirinya. Usahanya pun membuahkan hasil. Dia berhasil untuk membuka matanya dan menatap Bang Wawan serta Fajar, yang saat ini persis di hadapannya. Mereka pun kemudian bergegas untuk membuatnya bangkit dari ketidakberdayaan. Tak lupa mereka pun memberinya minuman hangat untuk kembali memulihkan badannya. Bang, sakit, ucap Rani merintih kesakitan. Setelah ini kita akan kembali ke pos awal. Kamu harus segera mendapatkan pertolongan, ucap Bang Wawan. Sakit Bang, ucapnya lagi. Nanti biar Bang Wawan yang akan gendong kamu turun ke bawah, ucap Bang Wawan.
Bang Wawan benar-benar menjadi sosok leader yang mampu menjadi penolong untuk anggotanya. Mendengar kabar kesadaran si Rani, Rio pun bergegas untuk menghampirinya bersama Adi. Ia kemudian memeluk Rani untuk memastikan bahwa dia baik-baik saja. "Rani, kamu gak apa-apa kan?" tanya Rio gemeteran. "Aku gak apa-apa kok," ucap si Rani. "Syukurlah, kita harus segera pulang, Ran," ucap Rio lagi. Dan Rani pun hanya bisa menjawab ucapan Rio dengan anggukan penuh arti. Bang Wawan pun meminta kami semua untuk segera membereskan perlengkapan-perlengkapan yang kami bawa. Sebab kami semua segera turun ke pos awal sebelum kondisi Rani semakin parah. Bang Wawan pun menepati janjinya untuk menggendong Rani turun ke bawah. Sebab tubuhnya seperti tidak memiliki energi untuk bisa berjalan seorang diri. Sementara barang-barang bawaannya dibawakan semua oleh Rio. Rani merasa menjadi beban untuk semua teman-temannya. Terlebih lagi mereka adalah orang-orang yang baru saja kenal di pendakian ini, terkecuali Rio, yang sedari awal bersama Rani. Rasa bersalah yang begitu besar pun menyelimuti diri Rani. Terlebih lagi karena Rani mereka semua gagal untuk sampai puncak. Rani benar-benar merasa bersalah, dan dia juga merasa sangat bersalah dan begitu bodoh karena tidak mengindahkan omongan kedua orang tuanya, dan nekat untuk tetap melakukan pendakian. Dan dia benar-benar menyesal. Untung saja Allah Maha Baik, sebab masih memberinya keselamatan hingga dia bisa turun kembali ke bawah dalam kondisi selamat dan bisa kembali lagi ke rumah dan bertemu ayah dan ibunya. Cerita ini pun selesai tamat sampai di sini. Dan bagaimana menurut teman-teman tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini. Semoga sehat selalu, sukses selalu, diberikan panjang umur, banyak rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga buat penulis yang sudah menceritakan kisah ini. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.